Well, halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. So, sebelum aku mulai di dalam video ini, aku harap kalian semua mau dukung, support aku. Caranya so easy peasy, lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. Hari ini aku bakalan ngebahas sebuah kasus yang pernah terjadi pada tahun 2016 yang melibatkan satu orang pria yang berhubungan dengan rasa putus asa dan putus cinta, guys. Apa sih yang bisa dilakukan sama pria seperti ini? Nah, pada 30 Juli 2016, sebuah pesta itu sedang diadakan di sebuah rumah dan diadakan oleh para alumni atau para komunitas dari Universitas Washington dan juga Senior High School Kamiak di komunitas Mulkiteo. Yang hadir dalam pesta ini ada sekitar 15 sampai 20 orang. Nah, termasuk seorang pria bernama Allen Ivanov yang juga datang di pesta tersebut dan ikut mengamati jalannya pesta. Nah, berselang beberapa waktu setelah pesta itu berjalan, nggak lama setelah pesta itu berjalan, nah si Allen Ivanov ini kemudian mengambil sebuah senjata yang sudah dia persiapkan sebelumnya dan kemudian merangkak bersembunyi di balik dinding belakang ruang tamu, guys. Jadi dia sembunyi di dekat ruang tamu. Nah, ada seorang pria yang juga merupakan peserta dari pesta tersebut nemuin si Allen Ivanov ini. Jadi ngelihat Allen Ivanov itu ada di sana dan Allen ini langsung aja menembak dia dan tewas seketika di situ juga. Ada seorang pria lagi bernama Jake yang kemudian dipukul di punggungnya, di belakang gitu, anggota tubuh bagian belakang, 3 kali dipukul sama Allen Ivanov ini, mungkin karena ketemu atau kaget karena ada suara tembakan di pinggir dinding tersebut. Itu dipukul sama Allen, kemudian pingsan. Dan pada saat Jake ini bangun dan berusaha untuk melarikan diri, sayangnya dia tewas ketika berada di depan pengarangan rumah yang mengadakan pesta tersebut. Jadi sebelum berhasil kabur, dia udah keburu tewas ya guys. Allen Ivanov ini juga setelah itu langsung aja mulai menembaki orang-orang yang sedang berpesta di dalam rumah tersebut dan melukai seorang pria bernama Will Kramer yang untungnya aja si Will ini berhasil melarikan diri dan berusaha untuk menelpon bantuan. Nah, tidak sampai di situ aja. Si Allen ini kemudian masuk ke dalam rumah yang mengadakan pesta tersebut, masuk lewat dapur dan melihat seorang wanita yang duduk di atas meja dapur gitu bernama Anna Bui, yang pada saat si Allen ini ngelihat Anna duduk di atas itu, dia langsung menembak Anna beberapa kali sampai juga mengenai wajahnya Anna Bui. Nggak sampai di situ, dia juga langsung naik ke balkon atau ke teras lantai atas, lantai 2, lewat kamar tidur utama gitu guys, dia naiknya dan mulai menembaki orang-orang yang berusaha melarikan diri dari rumah tersebut lewat teras itu. Nah, untungnya orang-orang yang tadinya si Allen ini berusaha untuk tembak itu berhasil kabur dan juga memanggil bantuan. Nah, sesaat setelah penembakan terjadi, Allen Ivanov ini kemudian kabur melarikan diri karena senjatanya itu macet guys. Jadi dia nggak menghabiskan pelurunya. Jadi dia senjatanya macet karena dia sadar itu senjata macet dan nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Gak lama kemudian detektif pun datang, bantuan pun datang, polisi pun datang. Detektif lokal kemudian melacaknya melalui ponselnya dan menghubungi polisi dari negara bagian Washington untuk mendapatkan bantuan. Nah, 90 menit kemudian Allen Ivanov ini berhasil ditangkap di 100 mil jaraknya dari pesta tersebut diadakan. Sebuah senapan AR-15 dan 2 magazin kemudian ditemukan di mobil milik Allen Ivanov.
Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu kalian dulu siapa sih sebenarnya Alan Ivanov ini. Nah, Alan Christopher Ivanov, itulah nama aslinya ya guys, nama panjangnya. Ia merupakan seorang insinyur lulusan dari Universitas Washington. Jadi pesta itu memang diadakan untuk alumni-alumni dan dia juga memutuskan untuk datang ke pesta tersebut guys. Beberapa hari sebelum penembakan itu terjadi, dia itu membuat postingan di Twitter gitu. Postingan yang meresahkan bagi teman-temannya dan masyarakat yang memfollow dia yang mungkin berada atau tinggal di sekitaran dia gitu. Karena dia itu memposting suatu cuitan yang mengindikasikan dia itu akan melakukan tindak kejahatan penembakan ini di pesta tersebut. Dia juga memposting foto di Instagramnya dia, foto senjata yang dia punya, dan juga magazine yang dia gunakan untuk melakukan penembakan di pesta tersebut juga. Nggak hanya melalui Twitter dan Instagram nih guys, ia juga bahkan mengirimkan pesan teks kepada teman-temannya secara langsung untuk memberitahukan sama teman-temannya kalau dia akan melakukan tindakan kriminal tersebut di pesta itu. Dia juga bilang sama teman-temannya melalui pesan teks tersebut kalau dia itu adalah penembak jitu dan menyebut dirinya adalah penembak masa depan. Nah, melalui ungkapannya dia setelah dia ditangkap 90 menit kemudian, pastinya dia diinterogasi, polisi kemudian mengatakan bahwa kejadian penembakan massal tersebut itu dia lakukan karena termotivasi akan kisah cintanya yang kandas, guys, sama salah satu dari korban yang dia tembak, yaitu Anna Bui. Jadi Anna Bui itu adalah mantan kekasihnya si Alan Ivanov ini. Nah, pada proses hukumnya, awalnya Ivanov itu ngakunya sama pengadilan gitu ya, sama hakim kalau dia itu pada saat itu nggak berpikir dengan jernih dan masih dalam keadaan bingung gitu loh. Nah, pada sidangnya pada tanggal 1 Agustus, itu pengacaranya si Alan Ivanov ini mempersoalkan atau menaikkan persoalan bagaimana mudahnya seorang anak di bawah umur itu bisa membeli senapan dengan bebas seperti itu di negara bagian Washington pada saat itu. Dia bisa beli senapan AR-15 plus dengan 2 magazine. Nah, magazine itu adalah tempat taruh pelurunya gitu guys. Yang kalau misalnya kalau kalian lihat di TV-TV itu ada kayak bentuk kotak panjang gitu. Nah, itu namanya magazine. Nah, dia itu menggunakan magazine yang berkecepatan tinggi yang kalau misalnya nembak tuh bisa kayak drrrr gitu, yang bisa langsung banyak gitu nembaknya itu dengan bebas. Jadi Alan Ivanov itu tidak hanya orang satu-satunya yang harusnya disalahkan gitu. Itu kira-kira menurut pengacaranya si Alan Ivanov. Ya, tapi tetap aja ya kalau orang nggak berniat jahat ya pasti kan nggak mungkin dia menyebarkan cuitan yang meresahkan, memposting foto di IG pribadi dengan foto-foto senapan dan magazine, kemudian dia nggak akan bilang ke teman-temannya kalau misalnya dia akan melakukan tindak kejahatan kan kalau misalnya dia nggak ada niat gitu. Nah, karena hal itulah hakim gitu ya, pengadilan itu nggak menggubris pernyataan yang diberikan oleh pengacaranya si Alan Ivanov. Nah, Alan Ivanov ini kemudian didakwa dengan 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 1 percobaan pembunuhan, dan 1 lagi adalah penyerangan. Kemudian pada 22 Agustus ia mengakui semua kejahatannya. Nah, kemudian pada 12 Januari 2017 ia kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan tanpa dikasih kesempatan bebas bersyarat, guys. Dan dia dipenjara di penjara negara bagian Washington. Nah, kemudian karena kasus ini pada 7 September Jaksa Agung Washington yaitu Bob Ferguson itu kemudian meminta kepada Badan Legislatif Negara untuk mengesahkan undang-undang di mana undang-undang ini berisi hukum mengenai penjualan dari senjata yang digunakan sama Alan Ivanov beserta dengan penjualan dari magazine tingkat tinggi, yaitu supaya yang dijual itu hanya boleh magazine dengan peluru di bawah dari 10. Nah, kemudian undang-undang ini juga membatasi untuk orang-orang yang akan membeli senjata, guys. Jadi, orang-orang yang membeli senjata ini diharuskan untuk menjalani cek latar belakang. Jadi, pekerjaannya apa keperluannya itu apa untuk membeli senjata, itu benar-benar harus dicek. Nah, karena adanya kasus ini. Nah, Ivanov sendiri pada saat ia diwawancarai gitu ya, ia juga mengakui bahwa terkadang ia itu merasa bahwa pada saat itu
sangat menyayangkan gitu ya, tidak adanya aturan yang ketat mengenai penjual belian senjata yang dia gunakan bersama dengan magazine tingkat tingginya itu. Dan dia juga mengaku bahwa pada saat itu tuh setan tuh tengah menguasai dia gitu. Kenapa? Karena pada saat itu dia berkata bahwa dia tuh lagi suicidal banget, terus kemudian lagi hopeless banget ya, putus harapan banget. Dan dia itu pada saat itu lagi cemburu-cemburunya guys, karena pacarnya, yaitu mantan pacarnya, yaitu Anna Bui, itu benar-benar menolak efforts dia gitu ya, menghalang-halangi efforts dia untuk kembali menjalin hubungan bersama Anna Bui gitu. Dia udah mencoba dan udah benar-benar kayak pengen balikan lagi sama Anna Bui, tapi Anna Bui menolak. Dan si Ellen Ivanov ini ngelihat Anna Bui itu udah move on dari dia gitu loh, dan menjalani hidupnya dengan lebih baik gitu. Dan sedangkan dia masih kayak sayang banget dan memang cinta banget sama si Anna Bui ini, tapi Anna Bui ini nggak mau lagi balikan sama dia guys gitu. Ia juga berkata bahwa Anna Bui itu hadir di dalam mimpinya dia berkali-kali, hampir setiap hari gitu guys, dan bilang sama dia kalau dia itu pantas banget untuk dijauhin dari masyarakat, karena dia itu emang sampah masyarakat gitu. Nah, itulah yang membuat dia itu sangat-sangat marah, dan katanya memang setan pada saat itu menguasai pikirannya dia. I want to apologize wholeheartedly to all those whose lives I've taken, Hannah, Jordan, and Jake, and all of you whose lives have been so darkened by my actions, parents, relatives, and friends, as well as Will and his loved ones. I understand that this has been a nightmare for all of you. It certainly has been for me. I want everyone to know that I did not intend for events to unfold as they did that night. In a moment of shock, I pulled the trigger because I couldn't control my emotions, not because I was born a cold-blooded killer. I don't know what I thought would happen. I waited outside that house for hours, my heart racing like it would explode. And when I was discovered, it all happened so fast. Satan was in control. But I know that it was not my intention to take anyone's life. Ia juga diketahui bahwa ia itu menulis lirik rap dari kasus pembunuhan atau penembakan yang dia lakukan guys. Termasuk materi di dalam lirik rap yang dia tulis itu adalah surat untuk tersangka dari sebuah kasus pembunuhan yang katanya sih mereka itu jadi sering tukar pikiran gitu loh, karena mereka tuh kayak jadi temen deket gitu, karena cocok katanya mereka berdua ini sama-sama tersangka dari kasus pembunuhan, satunya penembakan, dan juga termasuk dari surat atau tulisan yang dia tulis segera sesaat setelah penembakan tersebut terjadi guys. So, dari kasus ini kita bisa ngelihat bahwa putus cinta, kemudian rasa hopeless, rasa putus asa itu bisa sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil ya guys gitu. Dan aku juga udah cari beberapa tempat mengenai latar belakangnya si Ellen Ivanov ini, tapi aku nggak dapet kira-kira apakah sebelumnya dia punya pengalaman yang sangat-sangat buruk mungkin mengenai sebuah hubungan sebelum dengan Anna Bui sampai-sampai men-trigger dirinya untuk melakukan hal tersebut, atau memang benar-benar karena dia merasa tidak dihargai aja effortnya sama si Anna Bui ini gitu. Dan memang rasa dikucilkan, rasa dibuang dari social circle di sekitar itu memang akan kayak menumbuhkan rasa ketidakmampuan untuk merasa bahwa oh aku penting nih gitu, oh aku bisa kok gitu. Bahkan dia ngelihat mantan pacarnya seneng atau ngelihat mantan pacarnya move on aja tuh dia sangat-sangat cemburu banget gitu loh, dan sangat-sangat stres gitu, kenapa dia bisa move on gitu loh, padahal di sini aku nggak bisa move on dan dia nggak boleh move on kayak gitu. Jadi dari kasus ini kita semua harusnya bisa belajar bahwa nggak semua orang itu bisa menurut sama apa yang kita mau ya kan guys, karena setiap manusia dan setiap orang itu beda-beda kebutuhannya, cara pandangnya beda-beda gitu kan, dan apa yang dia alami juga kan pengalamannya juga pasti beda-beda kan. Jadi
siapapun itu orangnya ya kita haruslah pertama saling menghargai gitu kan. Apapun keputusannya kita seharusnya menghargai. Dan kalau misalnya kita memang mencintai orang gitu kan, mencintai seseorang, ya mencintai itu menurut aku sih memang tidak selamanya harus memiliki ya. Kenapa? Karena sometimes kita harus mengalah gitu loh untuk tidak hanya kepentingan kita, tapi kepentingan dianya juga gitu. Kalau misalnya dia tidak bahagia bersama kita, buat apa kan? Buat apa kita pegang dia erat-erat gitu loh? Ya nggak guys? But atas kasus ini, aku juga mau bilang sama kalian, please, kalau misalnya kalian punya permasalahan yang memang buat kalian hopeless atau membuat kalian ada tendensi suicidal gitu ya kan guys, kalian boleh berbagi sama orang yang kalian percaya. Lebih baik kalian cerita, lebih baik kalian luapkan emosi kalian dengan bercerita, menulis gitu loh. Supaya apa? Supaya setidaknya ada rasa lega yang keluar dari hati kalian setelah membicarakan itu, dan setidaknya bisa membuat tendensi tersebut memudar gitu lah ya. So, kalian boleh cerita-cerita, komen-komen di bawah menurut kalian gimana tentang kasus ini yang melibatkan feeling ya. Kayaknya sih menurut aku ini benar-benar pure karena feeling aja gitu, karena kayak merasa dihianati karena yang satu sudah move on, yang satu belum. Kalian boleh komen-komen di bawah. Dan kalau misalnya ada kasus-kasus lain yang kira-kira bagus untuk Miskana bahas gitu, kalian boleh juga komen di bawah, nanti aku akan usahain untuk bahas ya guys. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Aku harap video ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua, and see you on the next video guys. Bye.